menginformasikan tentang kelompok bersenjata itu secara terbuka dan secara terus-menerus. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Angel. Guys, dari kalian ada nggak yang pernah pergi ke luar negeri? Gimana pengalaman kalian? Umumnya pergi ke luar negeri itu pasti menyenangkan, asik, seru, dan nggak terlupakan ya kan? Tetapi berbeda dari kisah yang mau aku ceritakan kali ini, yaitu ada seorang pria dari Amerika Serikat yang dimana dia itu pengen merasakan kehidupan yang baru, pengen merasakan pengalaman hidup yang nggak seperti biasanya dia rasakan di negaranya. Sampai suatu ketika dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan di sana dia menemukan tambatan hatinya dan di sana pula lah dia menemui ajalnya. Jadi gimana kisah lengkapnya? Yuk kita langsung masuk aja. Jadi ada seorang pria bernama Elliot O'Neill Eastman. Dia berasal dari Hinesburg, Vermont, Amerika Serikat, suatu kota yang tenang dan sangat jauh dari tempat di mana dia menemukan tambatan hatinya dan berakhir. Dia lulus dari Champlain Valley Union High School pada tahun 2016 dan dia memulai channel YouTube-nya pada tahun 2015. Channel YouTube-nya itulah yang menjadi catatan tentang kehidupannya karena dia suka mengupload video tentang kesehariannya dan dia juga suka berbagi tentang perasaannya, baik dia lagi bahagia, resah, ataupun penasaran terhadap sesuatu. Nah, pernah suatu ketika dia tuh merasa resah dan penasaran gimana sih rasanya kehidupan yang baru, rasanya pengalaman kehidupan yang nggak seperti biasanya dia rasakan di negaranya. Nah, berawal dari keresahan dan rasa penasaran itulah dia memutuskan untuk pergi ke suatu negara yaitu ke Filipina, tepatnya di Sibuko, Provinsi Zamboanga del Norte. Sibuko adalah suatu kota madya pesisir. Di sana banyak pantai-pantai yang cantik, banyak pepohonan, dan udaranya yang sejuk. Tetapi meskipun tempatnya sangat indah, Sibuko adalah suatu tempat yang sangat berbahaya bagi para wisatawan untuk datang ke sana. Karena di sana ada markas teroris separatis yang dimana mereka melatih banyak warga sipil untuk menggunakan senjata api dan mereka juga suka melakukan tindakan kriminal seperti penculikan, terutama penculikan terhadap warga asing. Jadi warga lokal sana itu sentimen sama warga asing. Sampai-sampai pemerintah Amerika Serikat itu ngasih awareness kalau Sibuko adalah zona merah, di mana itu merupakan suatu tempat yang sangat berbahaya untuk didatangi. Tetapi meskipun Elliot sudah tahu kalau Sibuko itu merupakan zona merah, yang mana merupakan itu tempat yang sangat berbahaya untuk didatangi, tetapi Elliot tetap pergi ke sana karena tujuannya gak cuma untuk konten atau sekedar berwisata, dia juga akan mempersunting seorang wanita pujaannya yaitu Karisha Jala. Karisha Jala adalah perempuan lokal Sibuko di mana dia dilahirkan dan dibesarkan di sana. Akhirnya Elliot pergilah ke Sibuko, Filipina dan dia beneran menikahi Karisha Jala. Mereka menjalani pernikahan dengan tradisi Muslim tradisional dan Elliot menjadi mu'alaf alias dia masuk Islam. Tetapi nggak lama setelah menikah, Elliot kembali ke Amerika Serikat karena dia masih ada kewajiban untuk bekerja selama 1 tahun. Nah, setelah menyelesaikan kewajibannya, dia kembali lagi ke Filipina untuk mendatangi istrinya dan tinggal di sana secara permanen. Nah, rutinitasnya di sana kesehariannya yaitu membuat vlog bareng istrinya. Mereka pergi ke pantai-pantai yang indah. Elliot menunjukkan kalau di sana tuh pantainya cantik-cantik. Terus dia juga menunjukkan kegiatan warga lokal sana dan bahkan dia juga menunjukkan
aktivitas dari kelompok bersenjata. Nah, kebiasaan inilah yang membuat dia berada dalam bahaya. Dia udah tahu kalau warga lokal sana itu sentimen sama warga asing, dan dia udah tahu kalau kelompok bersenjata itu berbahaya, tetapi dia terus menginformasikan tentang kelompok bersenjata itu secara terbuka dan secara terus-menerus gitu. Jadi itu sangat membahayakan bagi dirinya. Dan selain dia bikin vlog bareng istrinya, di sisi lain dia juga sedang membangun sebuah warung untuk istri dan keluarganya. Nah, dia ceritain lah itu, untuk membangun warung itu dia habis berapa, terus untuk pasang wifi itu dia habis berapa, terus untuk pasang panel tenaga surya itu dia habis berapa. Dia ceritain di video yang ada di channel YouTube-nya itu. Ternyata dia dapat harga yang jauh lebih mahal karena dia warga asing. I think total, I built this waiting shed too. That costed like 15,000 just for this waiting shed. And the roof and everything. See, it's pretty nice. Spent 15,000 pesos alone just on this waiting shed, I'm pretty sure. And then on the solar, the Wi-Fi and the solar, I think I spent a total like 130K or something, maybe 120. Yeah, 130K, 100,000, 130,000 pesos on the solar, the Wi-Fi with solar. Maybe even more now because I just bought another solar panel. Maybe it's getting to like 140,000 pesos. Our inverter just broke the other day too, which was like 5,000 pesos. This yellow one. This one just broke. So we had to change it to this small little one. This is an inverter too. This one's cost like 2,000 pesos. This one costs 5,000 pesos. But this one already is broken, so I don't know. Only 2 months after installing, it's already broke. But yeah, this is our solar set up with the battery. Wi-Fi machine with the router, Starlink. Terus ada gosip juga bahwa katanya dia juga seorang rentenir untuk warga lokal sana, dan dia suka ngasih suku bunga yang tinggi yaitu 20%. Makanya warga lokal sana nggak suka sama dia. Tetapi pada dasarnya warga lokal sana emang sentimen sama warga asing, meskipun dia nggak jadi rentenir juga warga lokal sana tetap nggak suka sama dia. Lalu seiring berjalannya waktu dia tinggal di sana, dia semakin ngerti lah warga lokal di sana itu seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Dan sampai pada bulan September 2024, dia semakin merasakan ketakutan, merasa tidak aman karena adanya suatu ancaman. Dia makin lama makin relate kalau ternyata si buku adalah tempat yang beneran gak aman buat dia. Pernah suatu ketika, masih di bulan September tahun 2024 itu, dia mengadakan suatu live streaming atau siaran langsung, yang dimana dia itu tanya-tanya ke keluarganya Karisha. Dia tanya, emang nggak suka apa sih warga lokal sini sama warga asing? Gitu kan. Terus keluarganya Karisha itu cerita kalau waktu ketika Karisha masih SMA, pernah ada temannya Karisha yang diculik waktu mereka sedang kegiatan belajar mengajar. Jadi di dalam sekolah itu terjadi penculikan, dan ternyata yang diculik adalah siswa yang berketurunan warga asing gitu. Jadi di sana itu sangat sering terjadi penculikan terhadap warga asing. Nah, akhirnya dia udah bisa membayangkan nih kalau ternyata si buku adalah tempat yang sangat berbahaya bagi dirinya. Tetapi
Meskipun dia tahu, ceritanya seperti itu, dia tetap memutuskan untuk tetap stay di situ, dia nggak pergi kemana mana. Sampai pada akhirnya di bulan Oktober tahun 2024, dia mengadakan live streaming lagi. Nah, waktu itu dia duduk di lantai rumahnya, dia banyak diemnya, nggak banyak ngomong, dan banyak penonton itu juga udah ngeh kalau Elliot itu sudah mulai berbeda. Nah, sampai suatu ketika ada salah satu penonton yang bertanya ke Elliot, Elliot kamu bahagia nggak tinggal di Filipina? Tetapi Elliot nggak langsung jawab, dia jeda beberapa detik, ya lumayan lama, terus dia baru jawab, ada yang aku suka dari tempat ini dan ada yang nggak aku suka dari tempat ini gitu, sambil ekspresinya itu takut, gugup, kayak ada yang dia rasakan gitu. Dan sampai pada akhirnya live streaming itu berakhir lebih cepat dari biasanya. Dan mungkin Elliot itu sudah punya firasat yang buruk terhadap dirinya ya. Nggak lama setelah dia menyelesaikan live streamingnya, beberapa jam kemudian pintu rumahnya diketuk. Nah, tahu pintunya rumahnya diketuk, tentunya dia buka pintunya dong. Dan di sana dia melihat ada 4 pria dengan pakaian seragam polisi, terus sambil membawa senjata M16. Nah, Elliot itu udah tahu kalau ini tuh polisi gadungan, bukan polisi beneran. Terus keempat pria itu atau keempat penculik itu memaksa Elliot untuk keluar dari rumah. Nah, Elliot mencoba untuk melawan dong. Dia berusaha melawan dan melarikan diri. Terus salah satu dari keempat penculik itu akhirnya ada yang mengangkat senjatanya dan menembakkan ke kaki Elliot. Nah, meskipun kaki Elliot itu sudah tertembak dan terluka, Elliot tetap berusaha untuk melarikan diri, dan salah satu dari mereka akhirnya menembak lagi ke bagian perutnya. Nah, setelah tembakan kedua itulah Elliot sudah nggak bisa berusaha untuk melarikan diri lagi. Dan akhirnya Elliot dibawa pergi dengan cara diseret sampai ke tepi pantai dan di sana sudah ada perahu yang sudah siap. Nah, setelah keempat penculik itu memindahkan Elliot ke perahu, keempat penculik itu membawa Elliot pergi ke arah Laut Sulu. Nah, istri dan keluarganya tahu kejadian itu tentunya nggak diam aja dong. Mereka menelpon pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian setelah mendapat telepon itu langsung pergi ke rumah Elliot dan seketika mereka mengadakan pencarian terhadap Elliot di tengah gelapnya malam. Pihak kepolisian menyebar ke lautan yaitu sampai ke arah Mindanao Barat dan ada yang ke Laut Sulu. Tetapi meskipun demikian, polisi belum juga menemukan keberadaan Elliot. Dan keesokan harinya, karena Elliot adalah warga negara Amerika Serikat, berita ini cepat menyebar secara internasional. Bahkan pihak FBI sampai ikut turun tangan bekerja sama dengan pihak kepolisian Filipina untuk menemukan Elliot. Mereka membuat kelompok
kerja, mereka bergabung bersama untuk mencari Elliot gitu. Dan sampai pihak pemerintahan Amerika Serikat menuntut pemerintah Filipina untuk segera menemukan Elliot dengan cepat. Tetapi sampai 1 bulan kemudian Elliot belum juga ditemukan. Dan setelah sudah lebih dari 1 bulan, akhirnya Elliot ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa di suatu perairan. Lalu kemudian di tanggal 12 November 2024, polisi berhasil menemukan ketiga dari 4 pelaku penculikan tersebut dan polisi menembak mereka hingga tewas. Ketiga penculik itu bernama Mursyid Ahod, Fahad Syahibat, dan Abdul Syahibat. Lalu di hari yang berbeda, yaitu tepatnya di tanggal 7 Januari 2025, polisi kembali berhasil menemukan otak dari pelaku penculikan ini, yaitu Zakaria Siddiq. Dia berhasil ditangkap dan diamankan di kantor polisi. Nah, setelah penangkapan itu berhasil, terdapat berita yang beredar tentang motif dari penculikan ini. Tetapi ini tuh belum dipastikan sama pihak kepolisian ya. Ini tuh sekedar berita yang beredar di kalangan masyarakat aja. Yang pertama itu motif penculikannya adalah karena faktor finansial. Jadi warga lokal sana itu memandang warga asing sebagai target yang sangat bernilai. Warga lokal sana itu menilai warga asing itu pasti punya banyak uang, jadi bisa diculik dan diperas. Tetapi motif yang pertama ini itu nggak relevan karena setelah penculikan itu terjadi sampai 1 bulan kemudian pihak keluarga nggak dapat telepon atau pesan dari pihak penculik. Biasanya kalau ini dikarenakan karena faktor finansial, pasti nggak lama setelah penculikan itu penculik langsung nelpon pihak keluarga untuk dimintain uang gitu. Sedangkan Elliot ini enggak. Terus yang motif kedua ini katanya salah satu dari keempat penculik itu ada yang suka sama Karisha. Jadi ini tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi ini cuma berita yang belum pasti aja sih. Pihak kepolisian nggak ngasih informasi lebih lanjut terkait motifnya apa. Terus aku juga nggak menemukan informasi mengenai Zakaria Siddiq yang akhirnya dikenai hukuman seperti apa, entah hukuman penjara atau hukuman mati, itu aku nggak dapat informasinya. Nah, buat kalian yang tahu, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi sekian cerita kali ini, menurut kalian gimana? Saran aku ya guys, sebelum kalian pergi ke suatu negara, atau nggak perlu ke suatu negara deh, ke suatu tempat, kita cari dulu informasinya itu seperti apa, amankah kalau kita datang ke sana. Terus kalau ternyata nggak aman, ya udah kita nurut aja, nggak usah pergi ke sana. Tapi kalau memang ada urgensi, misal kayak Elliot ini, dia harus pergi ke sana untuk menikahi perempuan ya, untuk menikahi Karisha. Ya udah it's okay, nggak apa-apa pergi aja ke sana. Tetapi setelah urusannya selesai, ya udah langsung cabut gitu. Jangan pernah meremehkan informasi sekecil apapun terhadap suatu tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Karena nyawa kita itu sangat berharga. Oke, semoga kalian suka. Kalau kalian suka, klik like-nya, jangan lupa share ke keluarga dan teman-teman kalian, klik subscribe-nya, terus kalau kalian punya saran-saran untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, thank you, dadah, assalamualaikum.